diketiknya misal problem titik dua apa gitu ya, method titik dua lalu dijelaskan. Ada yang seperti itu, ada juga yang intinya satu paragraf Bapak Ibu bebas. Ya, tapi bebas itu sudah mencakup problem, method, result, conclusion. Ya. Nah, ini adalah iklan dari penelitian Bapak Ibu, ya karena untuk pembaca ya, apakah mereka akan lanjut atau tidak membaca penelitian Bapak Ibu itu sangat tergantung dari abstraknya. Ya, biasanya judulnya itu hanya untuk mesin pencari saja, tapi lanjut baca, lanjut citasi atau tidak, ya, ke depannya gitu ya, itu sangat sangat tergantung dari abstraknya seperti apa. Ya, oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini kuncinya nih Bapak Ibu. Ya, kunci apakah editor mau melanjutkan ya artikel Bapak Ibu untuk dikirimkan ke reviewer. Kuncinya itu banyak sekali tergantung sama bagian introduction. Nah, bagian introduction ini simpelnya adalah kita harus bisa memaparkan kenapa penelitian ini penting. Intinya itu. Nah, tapi untuk bisa memaparkan bahwa penelitian ini penting, maka kita perlu menjawab tiga pertanyaan ini. Oke. Pertanyaan yang pertama yang harus kita jawab adalah konteksnya. Where does the field stand? Artinya, ini kalau saya bayangkan gitu ya, kita bayangkan bersama, waktu saya ketik di paper saya ya, satu titik introduction misalnya gitu ya, paragraf pertamanya ya dari penelitian saya perlu memaparkan where does the field stand. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saya perlu memaparkan topik yang saya teliti sekarang kondisinya seperti apa. Nah, maksudnya kondisi penelitiannya seperti apa. Jadi penelitian-penelitian seputar topik ini, kita sebut misalnya topik ABC gitu ya. Nah, kondisinya sekarang begini loh. Nah, kita paparkan ya bahwa ternyata si topik ABC, ini contoh ya Bapak Ibu, topik ABC ini sebenarnya sudah banyak diteliti. Oke, contoh, Bapak Ibu kasih referensi, si A, si B, si C, si D, nah ini udah meneliti topik ABC. Oke, nah tapi ini ada tapinya nih, ya. Penelitian-penelitian seputar topik ABC itu hanya berkutat pada, ini contoh ya Bapak Ibu, hanya berkutat pada hasilnya, result dari proses tersebut. Gitu. Oke, contohnya apa? Nih, contohnya misalnya dari penelitian si A, si B, si C, dan dipaparkan lagi tuh. Nah, tapi ternyata topik ABC itu ya belum pernah diteliti dari sisi prosesnya atau dari sisi inputnya mungkin. Ya, nah karena apa? Karena selama ini ya input itu dinilai misalnya kurang banyak atau sulit diteliti karena faktor A, B, C, D, E. Nah itu buktinya dari si penelitian si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Nah, dengan kita memberikan pemahaman seperti itu, Bapak Ibu, ya yang contoh tadi, kita sudah memaparkan where does the field stand. Ya, bahwa topik yang saya teliti itu ada gap-nya. Ya, gap-nya bisa saya dapat dari mana? Karena referensi-referensi yang saya pakai itu memang menggambarkan kondisi yang belum ideal untuk membahas topik ini. Nah, karena itulah penelitian saya, itu yang kedua tuh Bapak Ibu, what problem are you addressing? Maka penelitian saya, itu penelitian yang akan membahas misalnya dari segi inputnya, atau dari segi prosesnya, atau penelitian saya akan mengubah sedikit metodenya, ya, sehingga akan dilihat apakah dengan pengubahan metode tersebut, maka problem ini bisa terjawab, gap itu bisa tertutup gitu. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan. Ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi aim of the study. Ya, gap-nya akan tertutup dan ini akan menjadi penting gitu untuk kita bahas lebih lanjut, kita diskusikan lebih lanjut. Nah, baru nanti Bapak Ibu masuk ke yang berikut-berikutnya lah. Tapi secara mendasar intinya tuh begitu. Jadi si editor begitu baca introduction, dia paham betul bahwa pertama Bapak Ibu paham ya, topik ini situasinya bagaimana. Itu dulu ya. Kemudian Bapak Ibu tahu karena situasinya seperti itu, maka ini problemnya.
dan Bapak Ibu akan meneliti supaya problem itu bisa selesai. Ya, nah jawaban itu yang diharapkan. Tentu ini nanti dirangkai dengan bagus gitu ya, jadi berapa paragraf gitu. Nah, itu yang Bapak Ibu masukkan ke introduction. Nah, introduction ini juga satu hal yang sebenarnya jadi kunci adalah kita perlu memastikan juga referensi yang digunakan juga referensi yang berkualitas. Ya, jadi kalau ini mungkin di Bapak Ibu dosen jarang gitu ya, tapi kalau di rekan-rekan mahasiswa ini karena saya juga ngajar gitu ya, membimbing juga gitu. Banyak yang kadang misal ya menuliskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti di Indonesia. Itu kan agak luar biasa gitu ya statement itu. Penelitian ini belum pernah diteliti di Indonesia. Nah, artinya referensi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti harus referensi-referensi yang memang bagus, yang memang uh, berasal dari jurnal-jurnal yang bagus juga gitu. Ya, kenapa begitu? Karena ini semacam membangun fondasi. Ya, kalau kita menggunakan artikel dari jurnal-jurnal yang ya kurang jelas gitu ya, nah fondasinya jadi kurang kuat. Editor dan reviewer bisa mempertanyakan argumentasi Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mengatakan ini secara proses ya, proses penelitian terkait dengan proses misalnya penelitian tindakan kelas PTK misalnya gitu ya, di Bapak Ibu di pendidikan pasti pasti familiar gitu ya. Katakanlah Bapak Ibu mengatakan untuk penelitian tindakan kelasnya proses yang selama ini dilakukan lebih ke arahnya hanya mengacu pada proses apanya gitu ya, belum pernah melihat proses apanya lagi. Nah, itu harus mengacu pada referensi-referensi yang bagus sehingga fondasi argumennya Bapak Ibu tidak diragukan. Nah, barulah Bapak Ibu ya biasanya editor akan suka gitu ya, wah ini referensinya bagus, argumentasinya bagus, ayo kita lanjut untuk melakukan review. Nah, ini poin yang besar kenapa saya cukup lama di bagian introduction. Nah, karena nanti berikut-berikutnya Bapak Ibu, sebenarnya ini teknis-teknis nih jadinya. Ya, bagian method misalnya. Kadang-kadang ini jadi material and methods ya. Umumnya hanya method. Di sini kita memaparkan cara studi masalahnya, cara kita melakukan riset. Ya, di sini bentuknya hanya deskripsi, jadi kita tidak menganalisa apapun, hanya memaparkan step by step-nya. Kalau ada objek, kalau ada materi, ya kita tuliskan dulu gitu ya, materinya apa. Kemudian kalau kita menggunakan partisipan atau kita pakai responden, misalnya Bapak Ibu di kuantitatif ada cara samplingnya, ya hal-hal begitu sudah umum ya, nanti Bapak Ibu tinggal paparkan. Kemudian how to use material kalau memang ada, lalu how to collect data, apakah pakai interview, survei, atau bagaimana gitu ya. Kemudian bagaimana menganalisanya. Nah, untuk bagaimana menganalisa, di sini harus clear apakah Bapak Ibu menggunakan statistical analysis atau Bapak Ibu misalnya menggunakan katakanlah kualitatif grounded theory atau apa gitu. Nah, itu harus dipaparkan dengan cukup jelas ya, karena nantinya kalau penelitian ini di istilahnya reproduce oleh peneliti lain, maka peneliti setelah Bapak Ibu itu harus tahu metodenya seperti apa. Ya, kalau gampangnya Bapak Ibu, kalau nanti direproduce dengan metode yang sama dan hasilnya sama, ya berarti semakin kuat gitu ya. Tapi kalau ternyata berbeda, maka akan dicari tahu kenapa berbeda. Ya, simpelnya begitu. Oke, berikutnya result. Nah, untuk result di sini kita yang saya garis bawahi adalah kita hanya mendeskripsikan hasil penemuan penelitian kita. Tidak ada analisa, ya. Di sini murni hanya datanya ini. Oops, sorry. Nah, datanya seperti ini. Nah, data ini bisa kita susun dari the most to the least important data. Ya, jadi yang paling penting sampai yang paling nggak penting. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu bisa pakai narasi, bisa pakai tabel, bisa pakai gambar, mau gambarnya ada warna-warnanya sekarang juga banyak jurnal oke-oke saja gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal atur bagaimana membuat itu menjadi lebih representable. Ya, kalau dilihat gambarnya orang bisa paham. Ya, tentu di sini boleh pakai subheading itu umum gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa meng-highlight ya hal-hal yang memang nantinya Bapak Ibu bisa analisa. Nah, analisanya ada di bagian discussion. Nah, untuk bagian discussion, kita memaparkan arti dari data yang sudah kita
sudah kita dapatkan, ya. Mau itu bentuknya tabel kah, gambar atau narasi gitu ya, itu terserah Bapak Ibu. Tapi kita kemudian sekarang uh, bukan cerita, kita analisa, ya. Analisa itu artinya kita memaparkan, ya, maksud dari semua data ini itu apa, ya. Kita boleh compare dengan literatur, ya. Kemudian kalau ada ternyata penemuan yang unexpected, yang berbeda mungkin dengan literatur pada umumnya, kita juga bisa jelaskan hal tersebut, ya. Kita bisa argue generalizability or transferability-nya, ya. Kita juga bisa argue apa limitasi dari metode yang kita gunakan sehingga hasilnya seperti itu, ya. Nah, discussion ini adalah dagingnya pasti dari penelitian Bapak Ibu, ya, karena dari poin-poin diskusi barulah kita bisa menyimpulkan, ya, apa arti dari penelitian ini, ya. Di kesimpulan dan kadang ditambahkan juga dengan recommendation, hal yang pertama adalah kita menjawab our research questions. Itu udah pasti, ya, udah standar. Nah, tapi yang kedua yang sering sekali terlupakan, Bapak Ibu, adalah how our work advance the field of study. Ya, jadi sekali lagi ini paling sering terlupakan, ya. Biasanya kita udah jawab pertanyaan penelitiannya apa, jawabannya ada gitu ya. Oke. Tapi kita kemudian lupa bahwa penelitian ini kan gunanya adalah memajukan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita melupakan apa argumentasi kita, kenapa penelitian kita memajukan ilmu pengetahuan di bidang tersebut atau di topik tersebut. Nah, ini perlu ada di bagian conclusion and recommendation. Ya. Nah, lalu setelahnya untuk rekomendasi ya ini macam-macam tergantung Bapak Ibu gitu ya, apakah future eksperimen atau apa. Nah, itu Bapak Ibu yang lebih tahu lah tergantung dari hasilnya bagaimana. Ya, tapi poin kedua nih, poin yang sering sekali kita sebagai peneliti kita skip, ya, kemajuan ilmunya di mana, ya, dari penelitian kita. Nah, kemudian berikutnya bagian referensi. Ya, untuk bagian referensi, nah, poinnya sebenarnya gini Bapak Ibu. Referensi yang kita gunakan ya sebaiknya adalah referensi yang berkualitas. Yang tadi ya, karena fondasinya harus bagus. Ya, fondasinya bagus, argumentasi kita dibangun oleh referensi-referensi yang bagus. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk bagian referensi, poinnya adalah ini bukan perlombaan berapa banyak referensi yang Bapak Ibu gunakan untuk penelitian tersebut. Ya, jadi sekali lagi ini bukan perlombaan siapa yang paling banyak pakai referensi berapa banyak gitu ya. Nah, bukan itu. Karena yang penting adalah referensinya berkualitas dan berhubungan dengan penelitiannya. Ya, itu poin yang dicari gitu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu karena gini, saya banyak menemukan gitu ya sekarang penelitian-penelitian bahkan yang dipublikasikan di Q1 ya, referensinya nggak banyak gitu. Ya, ada yang referensinya ada yang cuma 20, ya memang ada yang bisa sampai 40, ada yang lebih banyak dari itu gitu ya. Tapi poinnya itu bukan jumlahnya berapa. Ya, tapi poinnya adalah kalau referensi itu dicek satu per satu, memang betul-betul merupakan referensi yang membangun penelitian ini. Ya, bukan referensi yang katakanlah ya, kalau dicek itu hanya ada 1-2 kalimat yang berhubungan dengan penelitian Bapak Ibu, sisanya tidak ada hubungannya sama sekali, tapi dipakai di referensi. Ya, itu istilahnya adalah isolated sentences. Ya, kebetulan Bapak Ibu menemukan ada satu kalimat, ya, ini berhubungan sekali dengan penelitian Bapak Ibu, tapi sebenarnya seluruh artikel tersebut tidak ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Nah, itu akan membuat ya ketika editor dan reviewer di jurnal-jurnal bagus lihat referensi seperti itu, akhirnya argumentasi Bapak Ibu yang dipertanyakan. Ya, karena tidak berdasarkan artikel yang memang sesuai dengan apa yang sedang Bapak Ibu teliti. Nah, untuk referensi-referensi ini gitu ya Bapak Ibu, itu tentu nanti ada formatnya sendiri. Mungkin ada yang pakai APA, MLA, ada yang pakai Turabian style, ada yang Harvard, macam-macam. Nah, kalau ini nanti Bapak Ibu ya bisa pakai Mendeley gitu ya untuk mengatur formatnya apa. Ya, tapi lebih dari format hanya teknisnya aja gitu ya. Lebih penting adalah kita betul-betul sadar ya referensi yang kita pakai apakah berhubungan dengan penelitian kita atau
Sebenarnya tidak. Ya, contoh yang paling sederhana, kalau Bapak Ibu meneliti misalnya ya tentang